Selamat pagi, kali ini kita sedang mengerjakan ASRock AB350 Pro. Ini ya AB350 Pro lengkap dengan prosesornya menggunakan Ryzen 5 5500 ya, miliknya saudara Fitra dari Cirebon ya. Ini jadi kiriman dari Cirebon ya. Kasus aktualnya adalah no display ya, dengan kode debugnya CPU LED-nya menyala ya, dan kode kesalahannya DO ya. Kita akan ngecek ya step by step ya, dari sisi pengukurannya apa saja yang menjadi permasalahannya ya. Kita mulai dari tegangan setelah di on, yaitu tegangan RAM. Ini tegangan RAM-nya ya, kita akan cek berapa hasilnya, 1,2 volt. Kemudian kita maju lagi ke sini ya. Ini adalah tegangan 2,5 VPPM. Kemudian kita nggak perlu cek lagi standby 1 voltnya karena sudah bisa di switch ya. Kita cek tegangan PDDP, ini PDDP-nya ya, 0,9 bagus ya. Kita langsung ngecek ke PRM ya. Kalau lihat secara visual ya, ini nggak anget, dingin gitu ya, seperti belum ada supply menuju ke prosesor ya. Kita akan cek biar akurat ya, karena dengan perasaan panas dan dingin itu nggak akurat ya. Oke ya, hasilnya 0. Kemudian apunya, apu not breadnya kita ukur juga, hasilnya berapa ya, 0 juga. Oke ya, jadi kesimpulannya ya, pada kasus ini no display itu disebabkan karena PRM APU core atau nama istilahnya APU PDDP run ya, kemudian APU NB core ya itu nggak hadir ya. Berarti kita akan mengecek ya kesalahan atau kerusakannya di wilayah VRM ini ya. Kita akan cabut nanti ya ini, siapa tahu ada yang terbakar ya, atau mungkin ya bisa saja setelah kita analisa ya, ada beberapa parameter yang membuat si IC V-Core ini tidak bekerja. Oke ya, kita akan lanjut karena mungkin pengecekannya ini akan membutuhkan waktu 1-2 jam, bahkan bisa lebih ya kalau tingkat kesulitannya lebih lanjut ya. Kita skip dulu videonya, terima kasih. Oke, kita lanjut perbaikan yang kedua ya. Setelah dicek ya di area VRM-nya, di area VRM ini ya memang ada beberapa syarat yang belum terpenuhi ya, sehingga tidak bisa memproduksi tegangan di VRM ini ya. Nah, setelah kita cek tadi ya syarat kerja dari sebuah IC VRM ya, itu yang pertama adalah tegangan kerja. Nama lainnya bisa VDD ya, bisa PCC ya, bisa VIN. Nilai tegangannya itu ada yang 5 volt, ada yang 12 volt. Yang kedua adalah enable ya. Enable itu adalah sebuah sinyal ya yang dikirimkan untuk mengaktifkan IC power ini ya. Nilainya beragam, ada yang 1 volt, ada yang 3 volt ya. Kita harus cermati sumber dari enable-nya. Kemudian yang selanjutnya dia membutuhkan yang namanya feed ya, speed data, speed clock ya. Dua sinyal itu harus ada. Kemudian SDA dan SCL ya. Itu mungkin yang harus diperhatikan ya secara umum ya untuk sebuah IC bekerja. Oke ya, setelah perbaikan kita lihat ya, kita coba tes. Nah, itu kodenya sudah berubah ya, kode 55, artinya dia kalau tadi di CPU sekarang posisinya di DRAM ya, berarti kemungkinan besar ini CPU sudah mendapatkan supply ya. Kita akan kasih RAM ya, apakah kodenya akan berubah setelah RAM dipasang. Kita perhatikan lagi kode debugnya.
Oke, berubah lagi ya kode debugnya, tapi masih di DRAM ya. Apakah dia akan mati kode debugnya ini? Oke, ya, nah itu ya sudah AF. Kita matikan karena memang panas ya. Karena ini jenisnya Ryzen 5 5500 ya. Dia tidak ada GPU internalnya. Jadi kita membutuhkan GPU eksternal ya. Kita menggunakan GPU card. Ini namanya GPU card ya. Kita pakai GPU card. Oke. Kita akan colokkan ya DB15 nya, ini DB15 ya. Jadi yang disebut PGA itu ini ya, port PGA. Kalau unitnya ini namanya GPU ya, atau GPU card atau GPU card ya. Kalau PGA card ini rasanya yang namanya VGA itu portnya ya. Itu kita on kan. Sip ya, kodenya berubah. Yang penting itu apakah dia AF, masih loading dia ya. Oke, AF ya, dan ini hasilnya ya, dia sudah tampil ya. Itu ya proses perbaikannya ya. Kita lakukan kurang dari 1 jam ya. Selanjutnya ini akan menuju ke meja di belakang, meja pengetesan, meja perunningan, di running ya. Ini kita running di atas 5 jam, hasilnya jika stabil kita hidupkan, kita matikan, kita cek ya semua port yang ada di sini ya, port USB, port PGA ya, ini port VGA, kemudian LAN, kemudian sound, kemudian NVMe ya, dan semua slot RAM ya, termasuk port SATA-nya. Oke, terima kasih, selamat pagi.